Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fadila Mutia Zahra dari kelas 12 MIPA 7 nomor urut 15. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang respirasi aerob. Respirasi aerob adalah pembebasan energi dalam suatu molekul kompleks yang membutuhkan oksigen. Nah, respirasi aerob ini terbagi menjadi 4 tahap. Yang pertama itu glikolisis, yang kedua dekarboksilasi oksidatif atau yang biasa disebut juga dengan DO, yang ketiga itu siklus Krebs, dan yang keempat itu transport elektron. Nah, tahapan yang pertama yaitu glikolisis. Nah, glikolisis ini berasal dari kata gliko dan lisis, yang artinya itu glikogula, dan lisis yang artinya itu pecah. Jadi pengertian glikolisis yaitu proses pemecahan gula yang akan menjadi asam pirufat. Nah, proses terjadinya glikolisis ini yaitu di sitoplasma, dan langkah-langkah glikolisis ini terbagi menjadi 2 tahap. Yang pertama itu endergonik atau tahap yang membutuhkan ATP, dan yang kedua itu tahap eksergonik atau tahap yang menghasilkan ATP. Nah, proses glikolisis ini dimulai dari glukosa. Nah, glukosa ini adalah monomer dari karbohidrat, yaitu monosakarida atau karbohidrat yang paling sederhana. Nah, glukosa ini akan mengikat satu fosfat dari ATP atau adenosin trifosfat sehingga berubah menjadi ADP atau adenosin difosfat yang akan menghasilkan glukosa 6-fosfat. Nah, selanjutnya glukosa 6-fosfat ini akan mengalami isomerasi menjadi fruktosa 6-fosfat yang kemudian akan mengikat satu fosfat dari ATP dan berubah menjadi fruktosa 1,6 difosfat. Nah, setiap pengikatan satu fosfat ini akan merubah ATP menjadi ADP. Nah, selanjutnya fruktosa 1,6 difosfat ini kemudian dipecah menjadi 2 senyawa PGAL atau fosfoglyceraldehid. Nah, proses ini menghasilkan NADH. Nah, NADH ini merupakan bentuk energi yang dapat berubah menjadi ATP, di mana NADH berasal dari NAD+. Nah, selanjutnya BPGA ini membentuk senyawa PGA yang diubah menjadi asam pirufat. Nah, pada proses ini BPGA kehilangan satu fosfat yang kemudian bergabung dengan ADP menjadi ATP. Nah, PGA ini kemudian akan diubah menjadi asam pirofat yang tidak mengandung fosfat, yang dimana fosfat ini bergabung dengan ADP dan membentuk ATP. Nah, asam pirofat ini yang dihasilkan pada proses glikolisis kemudian akan digunakan sebagai bahan pada proses selanjutnya yaitu dekarboksilasi oksidatif atau DO. Nah, jadi hasil proses glikolisis ini yaitu 2 asam pirofat, 2 ATP, dan 2 NADH. Nah, kesimpulan dari proses tahapan glikolisis ini yaitu glikolisis merupakan tahapan pertama pada katabolisme glukosa dan bersifat tidak membutuhkan oksigen. Nah, tahapan glikolisis pertama merupakan tahapan endergonik yang membutuhkan 2 ATP yang digunakan untuk menghasilkan PGAL yang akan digunakan di tahapan glikolisis kedua, yaitu eksergonik, dan menghasilkan 2 ATP, 2 NADH, serta 2 asam pirufat. Selanjutnya yaitu tahapan dekarboksilasi oksidatif atau yang biasa disebut juga dengan DO. Nah, DO ini adalah proses perubahan asam pirufat menjadi asetil KOA yang menghasilkan molekul NADH yang akan digunakan untuk memproduksi ATP. Nah, proses terjadinya DO ini yaitu di matriks mitokondria. Nah, bahan dasar dari DO adalah 2 asam pirufat yang dihasilkan dari proses glikolisis tadi. Nah, pada tahapan DO, proses yang terjadi adalah mengubah asam pirufat menjadi asetil KOA. Nah, proses diawali dari reaksi melepaskan 1 karbon dan 2 atom oksigen dari asam pirufat menjadi karbon dioksida. Nah, tersisa 2 atom karbon yang akan bereaksi dengan koenzim A dan membentuk asetil KOA. Nah, koenzim A ini adalah suatu senyawa yang mengandung sulfur yang berasal dari vitamin B. Nah, proses DO ini membutuhkan koenzim A yang akan menghasilkan 2 NADH dari NAD+. Nah, pada tahapan glikolisis, jumlah satu senyawa glukosa itu menghasilkan 2 asam pirofat. Akibatnya akan terbentuk pula 2 asetil KOA. Nah, pada tahapan ini dihasilkan 2 molekul
asetil CoA yang kemudian akan masuk ke tahapan berikutnya, yaitu siklus Krebs. Nah, jadi hasil dari proses tahapan DO ini yaitu 2 asetil CoA, 2 NADH, serta 2 CO2 atau 2 karbon dioksida. Nah, kesimpulan DO ini yaitu dekarboksilasi oksidatif mengubah 2 asam pirufat menjadi 2 asetil CoA, disebut juga sebagai reaksi antara sebelum ke tahapan respirasi aerob berikutnya. Selanjutnya yaitu yang ketiga, tahapan siklus Krebs. Nah, siklus Krebs ini atau daur Krebs yaitu sebagai daur asam sitrat karena pada tahapan ini dihasilkan senyawa awal berupa asam sitrat. Nah, proses terjadinya siklus Krebs ini yaitu di matriks mitokondria, sama seperti tahapan sebelumnya yaitu DO. Nah, proses siklus Krebs ini diawali dari sebuah senyawa oksaloasetat 4C yang bereaksi dengan asetil CoA dari tahapan sebelumnya yaitu dekarboksilasi oksidatif yang menghasilkan asam sitrat 6C yang kemudian terjadi perubahan isomer dari asam sitrat 6C menjadi isositrat 6C. Nah, isositrat 6C ini diubah menjadi asam alfa ketoglutarat 5C yang dimana pada prosesnya itu menghasilkan 2 NADH yang berasal dari NAD+. Nah, pada proses ini terjadi pengeluaran atom karbon C dalam bentuk CO2. Nah, selanjutnya asam alfa ketoglutarat 5C ini akan diubah menjadi senyawa berikutnya yang menghasilkan NADH dari NAD+. Nah, pada proses ini juga terjadi hasil pengeluaran satu atom karbon dalam bentuk CO2. Nah, senyawa yang terbentuk dari proses ini adalah suksinil 4C. Nah, senyawa suksinil 4C ini kemudian akan diubah menjadi suksinat 4C dan menghasilkan GTP atau guanosin trifosfat dari GDP atau guanosin difosfat. Nah, proses yang terjadi ini sama dengan pengubahan ADP menjadi ATP. Nah, berikutnya akan terbentuk senyawa fumarat 4C. Dari proses ini menghasilkan FADH2 dari FAD+. Nah, FADH2 ini adalah bentuk energi yang belum bisa digunakan oleh tubuh. Untuk bisa digunakan oleh tubuh itu perlu diubah menjadi ATP pada tahapan berikutnya yaitu transport elektron. Nah, senyawa fumarat 4C ini akan diubah menjadi senyawa malat 4C yang kemudian akan diubah menjadi oksaloasetat. Nah, pada tahapan perubahan senyawa malat 4C menjadi oksaloasetat 4C yang menghasilkan NADH dari NAD+. Nah, seperti dengan FHDH2, NADH2 juga merupakan bentuk energi yang belum bisa digunakan oleh tubuh. Nah, agar dapat digunakan oleh tubuh perlu diubah menjadi ATP pada tahapan transport elektron. Nah, jadi hasil proses tahapan siklus Krebs ini yaitu 6 NADH, 2 FADH2, 4 CO2 atau 4 karbon dioksida dan 2 ATP. Nah, kesimpulan dari proses siklus Krebs ini yaitu siklus Krebs ditemukan oleh Hans Krebs terjadi di matriks mitokondria dan terjadi oksidasi asam pirufat. Nah, sehingga dinamai demikian serta dinamai siklus trikarboksilat karena dalam prosesnya itu terjadi pembentukan senyawa dengan 3 gugus karboksil. Selanjutnya, nah, tahap yang terakhir dari 4 tahapan respirasi aerob yaitu transport elektron. Nah, transport elektron atau disebut juga sebagai fosforilasi oksidatif adalah tahap pengubahan NADH dan FADH2 menjadi energi dalam bentuk ATP agar dapat digunakan oleh tubuh. Nah, proses terjadinya transport elektron ini yaitu di mitokondria. Nah, tahapan pada transport elektron terdiri atas perubahan NADH menjadi ATP dan FADH2 menjadi ATP. Nah, yang pertama itu perubahan NADH menjadi ATP. Nah, proses diawali dari NADH diuraikan menjadi NAD+. Nah, yang membuat elektron hasil dari reaksi makan masuk ke kompleks protein 1. Kemudian dikirim ke koenzim Q. Nah, saat elektron melewati kompleks protein 1 akan dikeluarkan 1
satu atom hidrogen. Nah, elektron dari koenzim Q ini dibawa melewati kompleks protein 3 ke sitokrom C. Nah, saat melewati kompleks protein 3 akan dikeluarkan satu atom hidrogen. Nah, kemudian sitokrom C ini elektron akan dibawa ke matriks mitokondria melalui kompleks protein 4. Nah, saat elektron melewati kompleks protein 4 akan mengeluarkan satu atom hidrogen lagi. Nah, setiap ion hidrogen ini yang dihasilkan itu akan dibawa masuk ke dalam matriks mitokondria melewati ATPase. Nah, setiap satu atom hidrogen ini yang masuk akan mengubah satu ADP menjadi satu ATP. Nah, pada akhirnya untuk setiap molekul NADH itu menghasilkan 3 ATP. Nah, kemudian elektron akan bereaksi dengan ion hidrogen dan ditangkap oleh oksigen dan menghasilkan molekul air atau H2O. Nah, oksigen di sini berperan sebagai aseptor elektron atau penangkap elektron. Nah, yang kedua itu pengubahan FADH2 menjadi ATP. Pertama, FADH2 ini diuraikan menjadi FAD+. Nah, yang kemudian elektron masuk ke protein 2, yang kemudian diteruskan menuju ke koenzim Q dan berikutnya menuju ke sitokrom C. Nah, saat melewati kompleks protein 3 itu dikeluarkan satu ion hidrogen. Nah, berikutnya elektron dari sitokrom C ini dibawa ke matriks mitokondria melalui kompleks protein 4. Nah, pada saat melewati kompleks protein 4 juga dikeluarkan satu atom hidrogen. Nah, setiap atom hidrogen ini yang terbentuk kemudian akan masuk ke ATPase yang mengubah ADP menjadi ATP. Nah, jadi untuk setiap satu molekul FADH2 itu akan menghasilkan 2 ATP. Nah, kemudian elektron pada matriks mitokondria akan bereaksi dengan ion hidrogen atau H+ dan ditangkap oksigen menghasilkan air atau H2O. Nah, jadi hasil proses dari transport elektron ini yaitu jumlah NADH yang dihasilkan pada tahapan sebelumnya. Nah, yaitu ini. Nah, pada tahap glikolisis jumlah NADH yang dihasilkan yaitu 2 NADH dan pada tahap dekarboksilasi oksidasi juga menghasilkan 2 NADH dan pada tahap siklus Krebs jumlah NADH yang dihasilkan yaitu 6 NADH. Jadi total semua NADH pada tahapan sebelumnya yaitu 10 NADH. Nah, 10 NADH ini sama dengan 30 ATP. FADH2 itu yang dihasilkan pada tahapan sebelumnya itu hanya pada tahapan siklus Krebs saja, yaitu 2 FADH2. Nah, 2 FADH2 ini setara dengan 4 ATP sehingga total semua hasil ATP dari proses transport elektron ini yaitu 34 ATP dan 6 H2O. Nah, selanjutnya pada akhirnya dapat dikatakan bahwa reaksi yang terjadi pada respirasi aerob mengubah glukosa dan oksigen menjadi CO2 atau karbon dioksida, H2O atau air, dan energi ATP, di mana energi yang dihasilkan ini berupa 38 ATP. Nah, reaksi kimia dari respirasi aerob yaitu C6H12O6 tambah 6O2 menghasilkan 6 CO2 tambah 6 H2O tambah 38 ATP. Nah, hasil samping dari respirasi aerob ini yaitu hidrogen yang terlepas membentuk air dan kesimpulannya yaitu 2 ATP akan terpakai untuk proses perpindahan dari sitoplasma menuju mitokondria sehingga hasil ATP akhirnya adalah 36 ATP yang bisa digunakan oleh tubuh kita sebagai sumber energi untuk beraktivitas sehari-hari. Nah, seluruh proses respirasi aerob ini yang terjadi di dalam tubuh kita, lebih tepatnya di sel tubuh kita yaitu di sitoplasma atau berlangsungnya di glikolisis dan mitokondria dan berlangsungnya dekarboksilasi oksidatif, siklus Krebs, dan transport elektron yang merubah glukosa sebagai sumber energi tubuh manusia. Nah, demikian penjelasan saya dari materi respirasi aerob ini. Mohon maaf apabila masih banyak kekurangan atau kata-kata yang saya miliki. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.